Bapak Presiden terus berkali-kali sudah menyampaikan, pertama di waktu pelantikan di MPR, kita harus swasembada pangan pada tahun 2029. Tapi waktu rapat kabinet beliau maju lagi, kita harus swasembada pangan pada tahun 2028. Jadi waktu itu belum bekerja Pak, kita sudah maju 1 tahun. Begitu Bapak Presiden kita acara di G20 dan di APEC, maju lagi Pak. Kita harus swasembada pangan pada tahun 2027. Tentu kita sebagai pembantu harus siap dan sigap untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi putusan Bapak Presiden. Nah, karena swasembada pangan adalah program utama ya dan beliau sampaikan di mana-mana. Nah, oleh karena itu memang kita harus bergerak cepat. Ada dua yang mesti dilakukan. Pertama, tentu optimalisasi. Optimalisasi yang ada keadaan seperti yang sekarang ini kita optimalisasi, yang belum bagus kita bikin bagus, yang belum ada irigasi kita bikin irigasi, yang banyak aturan hambatan kita hilangkan hambatannya dan lain-lain. Yang kedua tentu membuka lahan baru. Nah, hari ini saya ingin ada satu saja agar mudah kita ingat, atau saya mulai saja dulu dengan slide 21 coba. Bapak Ibu yang saya hormati, di sektor pangan total anggarannya 139 tapi sudah ditambah lagi. Sekarang 144 triliun. Itu bertebaran. Ya, ini yang saya tinggal melihat ini Pak Tito, follow the money. Jadi uang kemana? Nah, itu kita ikuti. Ya, ada penggunaan Kementan, ada PU. Nah, PU ini ada 12,6 triliun ditambah lagi. Saya kalau nggak salah ditambah sekitar 2 triliun, jadi ada mungkin 15-an triliun di PU. Yang penggunaannya dulu macam-macam, ini sekarang kita bintangi, ya Bapak Presiden pimpin langsung atas usul saya pada waktu itu. Sekarang dibintang dulu, nanti ada hampir 13-15 triliun untuk irigasi. Dan inilah yang akan saya sampaikan di forum yang penting ini. Jadi ada di situ 12,6 tapi sudah ditambah, itu hampir 14 atau 15 PU itu nanti khusus untuk irigasi. Gitu. Nah, itu nanti akan saya bahas tersendiri. Yang kedua ada dak fisik ya 19 triliun lebih. Itu juga sementara dibembok dulu. Ada yang juga dana desa ya untuk terkait dengan pangan itu 16 triliun sementara ini digembok dulu gitu. Ini anggaran, selain di situ ada subsidi pupuk yang sudah naik dari separuh kemarin sekarang sudah 9,55 juta ton. Tapi kalau dihitung uang kira-kira 44 triliun lebih. Gitu. Nah, dari anggaran ini sekarang kita lihat, karena saya pagi ini akan bicara mengenai irigasi. Coba luas pertanian halaman 6 ya. Halaman 6. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, luas baku sawah itu kira-kira 7,3. Ada sebagian yang mengatakan 8 lebih, ya nggak apa-apa lah, range itu. Tapi yang dalam luas baku yang bagus, maksudnya itu ada irigasinya dan lain-lain itu 4,7. Sementara diperkirakan ada 2,8 sampai 3 juta. Itu ada sawah kita yang belum ada irigasinya atau irigasinya rusak. Nah, kita fokus kepada 2,6 juta ini. 2,6 sampai 3 juta. Ya. Untuk mengejar swasembada pangan dalam waktu cepat, maka sawah yang sekali tanam, yang 2,6 sampai 3 juta ini sekali tanam, karena dia tidak ada irigasi atau irigasi rusak, ini dulu kita optimalisasi. Itulah tadi uang yang 12,6 sampai 15 triliun itu, termasuk dana yang dikedaerahkan tadi, fokus kita nanti untuk menyelesaikan irigasi. Jadi sawah-sawah yang tidak ada irigasinya, ini yang kita akan bangun dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. 2,6 sampai 3 juta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah saya pentingnya pagi ini saya datang kemari. Saya meminta betul perhatian Bupati, Wali Kota, Gubernur, Bupati dan Gubernur, kalau kota tentu nggak ada ya. Untuk segera menyampaikan data ini, baik di kantor Kemenko, kantor Kementerian Pertanian, atau PU Dirjen Pengairan. 3 ini, segera. Data-data, mohon didata sawah-sawah kita yang belum ada irigasinya, atau irigasinya yang sudah rusak sehingga sawahnya sekali tanam, segera ini minta didaftar, didata, kirim ke
Kementan atau PU Dirjen Perairan atau tembusan ke Menteri Ekonomi, Koordinator Bidang Pangan. Agar ini bisa kita selesaikan karena dananya sudah ada, saudara-saudara. Inilah kira-kira misi saya pagi ini. Saya minta betul agar ini kita bisa percepat. Karena ini andalan kita kalau kita ingin swasembada pangan tahun 2027. Nah, selanjutnya dalam waktu dekat, mungkin di awal Januari atau akhir Desember, saya akan berkunjung ke Jawa Barat, ya, mengumpulkan dari seluruh kabupaten Jawa Tengah, karena lumbung-lumbung padi ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, kemudian Sulawesi Selatan, untuk juga membahas di mana sawah kita, ladang kita ini yang irigasinya terbengkalai. Itu satu. Yang kedua, aturannya kami sudah selesaikan karena ada aturan yang sangat ribet atau sulit atau panjang. Ini kami sudah potong, kami sudah selesaikan mengenai kalau 1.000 hektar harus dibangun oleh bupati. Kalau 1.000 sampai 3.000 harus dibangun oleh gubernur seperti jalan. Jalan itu ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan negara. Nah, oleh karena itu yang 1.000 sekarang, yang 2.000, yang 3.000, yang dibangun irigasi yang menjadi kewajiban bupati atau gubernur, kami sudah selesaikan, nanti sudah ada impres, mudah-mudahan minggu depan sudah terbit, karena rapat koordinasi sudah selesai, antar kementerian sudah selesai, mudah-mudahan nanti minggu ini impres, ya, impres mengenai irigasi ini apakah 1.000 hektar, 2.000 hektar, 3.000 hektar, bisa dibangun oleh pusat, seperti jalan. Ada jalan kabupaten, jalan provinsi kan kemarin tidak boleh dibangun oleh pusat. Nah sekarang Pak Presiden Pak Jokowi pada waktu itu mengeluarkan impres, maka jalan kabupaten, jalan provinsi itu bisa dibangun oleh pusat. Nah ini kami sudah selesaikan, saudara-saudara. Oleh karena itu perlu kami datanya. Yang kewajiban dibangun oleh kabupaten dan provinsi, ini sekarang bisa dibangun oleh pusat. Impresnya sudah, mungkin minggu ini sudah akan jadi. Itu. Ini yang pertama. Karena kami lihat di sini, coba halaman 13 ya. Halaman 13. Bukan. Mengenai coba. Tren luas panen dan produksi padi kita. Ya, luas panen dan produksi padi. Coba. Ini enggak ada halamannya nih. Ya. Ada enggak? Judulnya tren luas panen dan produksi padi menurun, produktivitas stagnan. Nah, daripada bahan yang dikasih saya ini mungkin lembar yang keempat. Bukan yang ini. Enggak ada halamannya. Bukan yang ini. Bukan. Bukan. 1, 2. Yang grafik ya belakang. Ini, oke. Ya. Udah ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian kita lihat tren luas panen dan produksi padi menurun. Kita stagnan hampir. Ya, 2019 luas panen kita 10,6 karena ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Padahal kalau kita lihat luas sawah tadi kan ada yang 4 juta lebih, yang bagus, ya bisa 3 kali. Tapi ini kan 10 juta. 10 juta itu kalau 3 kali tanam artinya cuma 3 jutaan. 3,4 juta. Itu. Luas kita 10,68. Luas panen. Karena luas panen itu ada yang satu lahan itu kan 3 kali panen Pak Tito. 3 kali. Jadi kalau 10,6 juta itu artinya rata-rata mungkin 3,5 juta saja. Atau 4 juta kalau dia 3 kali tanam. Berarti kalau lihat ini banyak sawah-sawah kita yang hanya satu kali tanam. Nah, banyak. Itu yang kami minta datanya. Oleh karena itu produksinya stagnan. Ya, gabahnya 54 juta, 54 juta, 54 juta, 54 juta, turun. Tahun 2023 53 juta, 2024 turun lagi 52 juta. Itu. Berarti ada sawah yang existing ini yang berubah fungsi atau irigasinya tidak ada perbaikan sama sekali. Gitu. Ini data yang sangat penting yang kami sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi kami minta tolong hanya satu ini saja, nanti lainnya masih banyak lagi. Tapi kita satu ini aja tolong betul para bupati, para gubernur data mengenai irigasi atau sawah yang tidak ada irigasi atau irigasi ini segera untuk dikirim ke Kementan, tembusan Menko Pangan atau ke Dirjen Perairan agar kita bisa perbaiki. Nah, sebagai laporan juga tambahan,
Jadi poin saya satu ini aja pagi ini. Nanti kalau yang penting lagi akan saya sampaikan pada rapat koordinasi berikutnya. Nah, yang kedua mengenai pupuk kami udah selesai. Pupuk nanti tidak perlu lagi banyak mengular aturannya. Tidak perlu lagi ada SK Bupati, ada SK Gubernur, ada SK Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan lain. Cukup SK Mentan. Jadi nanti pupuk SK Kementan serahkan kepada Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan atau pengecer atau kios atau pengecer kios atasnya lagi itu distributor. Jadi mana aja yang tersedia. Kalau ada KUD boleh, ada kios boleh, ada pengecer boleh, ada Gapoktan yang mana aja, ya itu. Jadi tidak perlu lagi bertele-tele berbelit-belit dan jatah pupuk sudah 9,55 juta. Jadi kita harap pupuk sebelum tanam pupuk sudah tersedia. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya sudah selesaikan juga adalah impres mengenai penyuluh. Bagi kabupaten-kabupaten provinsi yang penyuluhnya tidak aktif atau penyuluhnya kurang, maka sekarang sudah ada impres penyuluh boleh diangkat dari pusat. Jadi kabupaten yang kurang penyuluh, provinsi yang kurang penyuluh, ya itu penyuluhnya sekarang kan ASN kabupaten atau provinsi. Yang kurang nanti atau tidak aktif atau tidak efektif, maka nanti penyuluh bisa diangkat dari pusat. Ya. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kami sedang menyelesaikan transportasi bulog. Karena kalau beras ini harganya nggak bagus, orang nggak mau tanam beras. Kalau jagung tidak bagus harganya, orang juga nggak mau tanam jagung. Ini kami sedang melakukan transportasi bulog, mudah-mudahan nanti bulog berapapun produksi kita bisa dibeli oleh negara, kalau tidak dibeli oleh pasar. Saya kira ini aja dulu yang ingin saya sampaikan, nanti pada rapat koordinasi berikutnya tentu poin-poin yang lain. Terima kasih banyak Pak Mendagri, Pak Menteri ATR, Pak Anu dan Bapak Ibu sekalian, para Bupati, Gubernur dan seluruh peserta rapat yang hadir pada pagi ini. Saya mohon diri karena sekarang akan melanjut ke Ponorogo. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.